di sini tuh ini ya, buat apa sih? Pengingat aja. Jadi saya suka lupa tentang BLOC di Flutter, jadi ini kayak lumayan rumit banget dulu pas awal-awal belajarnya. Ini apa sih? Provider ngapain sih kayak gitu-gitu. Jadi biar kalau lupa-lupa bisa buka lagi video ini. Jadi nggak kepengen bikin playlist juga sih soal Flutter atau apa, nggak expert banget, cuman pengen apa ya, supaya ada yang dibuka lagi kalau lupa. Jadi kalau saya kebiasaannya kalau udah lama ngodingnya suka kelupaan gitu. Ini untuk apa sih, khususnya terkait BLOC ya, patternnya itu sendiri. Jadi bukan masalah proyek di dalamnya gimana, proses dia jadi BLOC-nya aja. Jadi di sini biasanya kita pisahin. Kalau di main .dart ini pakai ini kita manggil multi BLOC provider. Nah, BLOC delegate ini biar bisa lihat setiap state-nya kayak gimana, state transisi dari satu state ke state yang lain. Jadi biasanya kita kalau buat BLOC itu ada 3 folder atau 4 folder: BLOC, model, sama resource, sama UI. Nah, kalau di BLOC itu biasanya dikelompokin berdasarkan bisnisnya atau apa ya istilahnya, entitasnya. Contohnya cabang atau makanan. Nah, makanan ini ada makanan BLOC, dia ini yang ngatur eventnya, state-nya kayak gitu. Terus ini makanan event ini list eventnya, kemudian makanan state-nya list state-nya. Dan di model ini kayak kelasnya sendiri, instannya, objek dari cabang, objek dari makanan kayak gitu. Dan provider sama repo. Nah, kalau repo ini dia sama makanan provider. Ini mulai jelasinnya. Jadi kalau mau buat BLOC, yang pertama dilakuin tuh kita harus buat modelnya dulu. Ini biasanya kita bisa ambil dari quickttype.io, quickttype.io, supaya jadi modelnya tinggal masukin JSON-nya aja. Nah, kalau sudah jadi modelnya, di sini tinggal di resource-nya tuh misalnya kita makanan sama makanan. Nah, makanan repo ini dia ngambil list makanan dari makanan provider. Nah, manggil fungsi get makanan. Ini parameternya. Dan kalau kita lihat di makanan provider, dia di makanan provider yang nge-call endpoint dari API-nya. Jadi ini contohnya get makanan ini punya parameter ini, dia kembaliannya list makanan. Nanti dia tinggal pakai ini compute. Dia kalau nggak salah compute itu pakainya di foundation ini, kalau nggak salah harus di import yang ini baru bisa jalan yang ini. Dia ini nge-call API-nya, kemudian oleh repo di call fungsinya itu. Nah, di resource selesai, model ini nggak ada hubungannya, baru di BLOC dia selalu ini misalnya contohnya BLOC. Jadi dari beranda state defaultnya diatur dulu, apa state defaultnya, baru kita add eventnya. Misalnya makanan event load, lalu cek ke BLOC. Nah, misalnya kita add
eventnya, misalnya eventnya makanan event load. Nah baru kalau dia sama dengan itu bakalan dia ubah yield ini, maksudnya dia yield ini fungsinya untuk mengubah state-nya ya, state loading, state kalau kita lihat di beranda UI beranda ini nah ini makanan state defaultnya langsung nge-add makanan event load. Nah begitu di sini di makanan WLOC event load dia state loading dia ke sini state loading bakalan ngeluarin indikator circular progress indicator kayak loading gitu. Baru setelah itu dia bakalan manggil reponya. Nah ini parameternya, ini gunanya offsetnya untuk ini ya, untuk loadingnya. Jadi setiap dia scroll ke atas dia bakalan ambil 3. Ini dia call reponya, makanan repo dot get makanan. Ini dia ngebuat instannya dulu, baru dia di repo ini makanan repo nge-call ini makanan repo, nge-call lagi ke providernya kayak gitu. Jadi dari dari provider ke repo, baru ke BLOC, baru ke berandanya kayak gitu. Begitu juga kalau event get new data, kalau ada data baru, sama kalau eventnya berubah, pokoknya setiap ada event di add kayak gini. Kalau kita manggil event add ini, dia bakalan pergi ke makanan WLOC, baru dia ngecek eventnya itu apa. Ini kan event load, berarti di sini kalau event load dia ngubah state-nya kayak gini. Udah kayak gitu aja WLOC, simple. Cuman dulu pas cobain ini, aduh kok banyak banget, bahkan si Flutter-nya aja kadang-kadang Flutter nih, VS Code-nya kalau kita nambahin event di sini dia harus hot restart si VS Code-nya supaya dia bisa ngebaca eventnya. Nggak tahu ya, saya nanya temen juga, ternyata dia juga gitu. Setiap nambahin event di makanan event misalnya, dia harus hot restart si ininya VS Code-nya. Nah habis itu, setelah itu apalagi ya yang perlu dijelasin, yang suka error kemarin apalagi parsing parameternya itu dari si event. Jadi kalau state ini dia parsingnya dari BLOC ke si UI-nya, si UI-nya. Jadi dari BLOC yang sini dia lempar data semua makanan ke UI lewat state-nya. Jadi setiap state-nya, misalnya makanan state load, berarti yang bisa diakses tuh data ini doang kayak gitu. Nah itu kan dari BLOC ke UI. Kalau dari UI ke BLOC dia lewat event. Nah kalau lewat event, kalau kita lihat makanan event get new data di beranda, coba kita lihat di beranda. Kita searching aja get new data. Dia scroll listener. Nah ini tinggal kayak gini aja, parsing datanya, lempar parameternya, TMP, gist offset, oke. Baru nanti dia bakalan otomatis masuk ke kanan event. Nah masuk ke sini, this as
this off gitu ya. Kemudian dari sini kalau dia makanan event get new data, tinggal event.s.off sesuai namanya ini. Kayak gitu aja kalau passing parameter. Udah, ini gitu aja ya. Selanjutnya yang perlu, selain BLOC sekalian aja semuanya. Kalau buat APK-nya yang perlu kita setting itu, jangan lupa selalu ini di sini. Di ini selalu ditambahin permission internetnya. Kemudian jangan lupa di rest ubah launchernya, ubah iconnya, kemudian generate key JKS, kemudian di Gradle-nya wait. Nah, ini juga harus diingat ya. Key properties, kemudian habis itu harus masukin ini di sini sama di sini kalau nggak salah. Oke, properties ini kayaknya itu aja. Generate key-nya ada tutorialnya di Flutter kalau nggak salah buat generate key-nya. Kayaknya sama aja kayak React Native ya, generate key-nya. Udah gitu aja untuk APK-nya. Lagi oke, gitu aja. Jadi saya nggak niat ini ya buat tutorial Flutter atau apa, nggak expert juga, cuman pengen supaya ini salah satu yang bikin saya ribet kemarin bikin project, supaya pelajarinnya susah banget dipahamin BLOC. Akhirnya cukup lumayan lama belajarnya. Nah sekarang belajarnya lama, lupanya cepet. Daripada kayak gitu mending dibuat video. Jadi nanti kalau lupa tinggal buka lagi video ini. Semoga mudah dipahami lagi nanti. Udah gitu aja kayaknya. Ulang lagi. Jadi dari kalau data komunikasi dari BLOC ke UI lewat state. Kalau dari UI ke BLOC itu lewat eventnya. Kemudian ngambil datanya harus lewat provider. Nanti fungsi di provider bakalan di call sama repo-nya. Kemudian nanti repo ini yang bakalan di call sama si BLOC-nya. Harus buat instan repo-nya dulu. Nanti untuk ngambil data dari BLOC kan pakai state, nanti tinggal state.data aja atau state.apa tergantung nama di sini ya, tergantung nama di state-nya ini. Udah gitu aja kayaknya, nggak ada ribet lagi. Oke. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.